Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sulusia Inayah akan membuka presentasi dari kelompok 11 tentang pendidikan berbasis multikultural. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama dan materi kedua akan dilakukan oleh rekan saya Iftita Izzah. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Muhammad Fatih. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial atau bisa disebut dengan social justice, demokrasi, dan hak asasi manusia, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Nah, tujuan awal pendidikan multikultural itu untuk membangun wacana pendidikan, mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan ataupun mahasiswa umum lainnya. Dalam implementasinya, pendidikan multikultural ini berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama adalah menawarkan beragam kurikulum yang mempresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang. Yang kedua, didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah. Yang ketiga, kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda. Yang keempat dan yang terakhir yaitu mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya, dan agama. Ada beberapa karakteristik pendidikan multikultural. Yang pertama, berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Yang kedua, berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan, dan keadilan. Yang ketiga, mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman. Baik, materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftita Rizkia dengan NIM 2141010600004. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang urgensi pendidikan multikultural. Indonesia adalah negara majemuk dengan kekayaan akan keragaman budaya, ras, suku, bahasa, dan agama. Dalam dunia pendidikan, konsep pendidikan multikultural ini sangat berguna bagi peserta didik di Indonesia yang beragam. Tujuannya untuk menanam nilai-nilai pendidikan multikultural agar peserta didik dapat menerima perbedaan kebudayaan sebagai suatu keniscayaan. Utamanya, perbedaan bukanlah suatu halangan untuk mereka tumbuh bersama dalam lingkup pendidikan. Dalam pendidikan multikultural ini, peserta didik mendapat hak pendidikan yang sama. Dalam artian, tidak ada perbedaan atas dasar strata sosial. Nah, dalam pendidikan kewarganegaraan, Indonesia menaruh harapan besar untuk mentransfer nilai-nilai multikulturalisme pada generasi muda yang sejatinya telah termuat maknanya dalam ideologi Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi pendidikan multikultural di Indonesia ini masih saja mengalami beberapa konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan budaya, agama, ekonomi, dan kultur lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia belum mencapai hasil yang maksimal dan merata. Untuk itu, diperlukan kerjasama antar semua pihak dalam mencapai pendidikan yang berbasis multikultural di negara yang kaya akan perbedaan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rati Afnani, NIM 21410106005. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam pendidikan. Multikultural merupakan suatu tantangan yang mengedepankan menyembuhkan nilai-nilai, mekanisme, dan struktur sosial dalam bingkai human being. Dalam kesadaran pluralisme, manusia dihadapkan pada proses-proses pembelajaran yang tentu terus-menerus bergulir sepanjang hidupnya terhadap sesuatu di luar pribadi dan identitas monokulturnya. Dalam dua konteks itu, yakni manusia dan multikultur, banyak perbenturan yang bisa terjadi, tetapi itu adalah dampak yang tidak bisa dihindari. Pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas, berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap indifference dan recognition tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur sosial, tetapi paradigma multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya.
Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang ethnic studies untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan ini adalah untuk mencapai pemberdayaan atau empowerment bagi kelompok-kelompok minoritas. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menerapkan pendidikan multikultural di Indonesia. Pendekatan dimaksud adalah 1. Pandangan pendidikan atau education harus dibedakan dengan pandangan persekolahan atau school. 2. Pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik yang harus dihindari. Yang ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, maka dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik merupakan antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. 4. Pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi dan kondisi secara proporsional. Dan terakhir yang kelima, kemungkinan bahwa pendidikan baik formal maupun non formal meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti inilah yang akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam pendidikan penting untuk dilakukan, karena sebagai pendidik hendaknya tidak membeda-bedakan peserta didik kita. Sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita tidak boleh memiliki strata dalam mengajar peserta didik kita. Dalam menyikapi masalah pun kita tidak boleh hanya berpedoman pada satu hal. Artinya kita tidak boleh menganggap orang yang berbeda pendapat dengan kita adalah musuh kita. Dengan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, niscaya pendidikan kita akan lebih maju ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.